Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rovinul Arif Adia, NIM 1908 1030 1022. Di sini saya akan mempresentasikan analisis keuangan PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Yang pertama adalah deskripsi perusahaan. PT Indosemen Tunggal Prakarsa merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi dan memperdagangkan semen serta beton siap pakai. PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini memiliki pedagang terbesar yaitu semen 3 roda. Di sini memiliki termasuk dalam sektor basic material dan subsektornya adalah semen yang mulai operasi pada tanggal 4 Agustus 1975. Selanjutnya adalah analisis aktivitas operasi perusahaan. Yang pertama adalah menentukan laba operasi dan non operasi. Laba operasi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2019 sebesar 1.905.055 juta, sedangkan laba non operasinya sebesar 1.835.305 juta. Yang selanjutnya adalah menentukan penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2019 sebesar 1.883.349 juta. Yang selanjutnya adalah menentukan pos luar biasa, pos khusus, dan operasi yang dihentikan. Di sini, pada tahun 2019, PT Indosemen Tunggal Prakarsa memiliki 3 pos luar biasa, yaitu mutasi neto lindung nilai arus kas, keuntungan pengukuran kembali liabilitas imbal kerja, dan pajak penghasilan terkait. Selanjutnya, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk tidak memiliki pos khusus dan tidak terdapat operasi yang dihentikan. Selanjutnya adalah perubahan akuntansi. Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2019 yang dianggap relevan dengan laporan keuangan perseroan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah beban tangguhan. Di sini PT Indosemen Tunggal Prakarsa tahun 2019 tidak memiliki beban tangguhan. Selanjutnya adalah imbalan kerja tambahan. Imbalan kerja pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk didapat dari imbalan kerja jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang di dalamnya terdapat imbalan pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja, dan imbalan jangka panjang lainnya. Selanjutnya adalah perhitungan atas laba per saham untuk struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks. Yang pertama adalah struktur modal sederhana sebesar 498,56. Sehingga di sini dividen preferensinya tidak ada dan diganti menjadi 0 karena PT Indosemen Tunggal Prakarsa tidak memilikinya. Yang selanjutnya struktur modal kompleks, yaitu laba per saham per lembar saham terdilusi sebesar 49,56. Dari perhitungan laba per saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang paling sesuai adalah struktur modal sederhana, karena PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk tidak memiliki efek yang berpotensi dilutif yang beredar. Selanjutnya adalah analisis hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang A adalah mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas aset operasi neto. Perhitungan NOA, perhitungan NOPAT, yaitu laba operasi dikali 1 dikurangi beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Yang selanjutnya adalah perhitungan RNOA. RNOA di sini sebesar 6,4%. Nah, selanjutnya adalah mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa, yaitu ROCE. ROCE di sini sebesar 7,92%, yang merupakan jumlah imbal hasil dari liabilitas neto dikurangi dengan dividen saham preferen terhadap ekuitas saham biasa, di mana PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk mampu menghasilkan laba bagi pemegang saham biasa sebesar 7,92%. Selanjutnya adalah mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage hasilnya sebesar 0,0513. Yang selanjutnya adalah mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan perusahaan margin laba dan perputaran aset neto. Di sini ada NOPAT-nya dihitung dengan pendapatan dikurangi biaya, sehingga RNOA-nya didapat 0,045, di mana perusahaan dapat mengelola aset operasinya dengan baik dan efisien, sehingga tingkat pengembalian aset operasi neto sebesar 0,045.
perputaran aset operasi neto atau perputaran NOA sebesar 0,50 yang artinya efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi neto sebesar 0,50. Yang selanjutnya adalah mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage, yaitu ROCE sama dengan RNOA ditambah LEV dikali spread, yang hasilnya 0,007, yang artinya pengembalian hasil atas ekuitas pemegang saham biasa yang dipengaruhi leverage mempunyai nilai 0,07 yang masih bernilai positif bagi perusahaan. Selanjutnya adalah mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Di sini hasilnya adalah 6,8%, yang artinya laba bersih perusahaan senilai 6,8% dari modal yang diinvestasikan. Jika perusahaan ROIC semakin tinggi, maka dikatakan semakin baik. Selanjutnya adalah analisis atas laporan keuangan auditan perusahaan terkait dengan arus kas perusahaan. Yang pertama adalah metode pelaporan arus kas yang digunakan perusahaan. Laporan arus kas konsolidasi yang digunakan di PT Indosemen Tunggal Prakarsa adalah metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya adalah analisis laporan arus kas perusahaan. Yang pertama adalah analisis arus kas bebas. Hasilnya adalah 479.509 juta rupiah. Selanjutnya adalah rasio kecukupan arus kas sebesar 0,79, di mana artinya mencukupi pengeluaran modal investasi pada persediaan dan dividen tunai sebesar 0,79. Selanjutnya adalah rasio reinvestasi kas sebesar 4%, di mana rasio ini masih di bawah 7% atau masih dikatakan kurang baik. Yang selanjutnya adalah deskripsi tentang pendanaan perusahaan. Pendanaan perusahaan terbesar berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Selanjutnya adalah analisis atas laporan keuangan auditan perusahaan terkait dengan likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Yang pertama adalah perhitungan aset lancar, hubungan likuiditas dan aktivitas operasi, dan arus kas secara umum dan liabilitas jangka pendek. Yang pertama adalah likuiditas dan aset dan modal kerja. Di sini didapat hasil sebesar 3,31, yang mana untuk memenuhi kewajiban luntas jangka pendek atau membayar hutang perusahaan selama 12 bulan ke depan. Selanjutnya ada analisis siklus perdagangan neto. Nah, siklus perdagangan neto ini didapat 64 hari di mana penjualan tertahan di piutang usaha, 43 hari barang tersedia sebagai persediaan, dan 67 hari sebagai pembelian dengan dari pemasok. Selanjutnya adalah ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama adalah rasio kas terhadap aset lancar sebesar 0,59. Dari perhitungan di atas didapat 0,59, yaitu kas dan setara kas dibagi dengan aset lancar, di mana rasio ini kurang tinggi atau belum bisa dikatakan liquid. Selanjutnya adalah rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek sebesar 1,97. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban saat ini, yaitu sebesar 1,97. Selanjutnya adalah perhitungan analisis likuiditas dalam aktivitas operasi. Yang pertama adalah ukuran likuiditas piutang usaha. Selanjutnya ada perputaran piutang usaha, yaitu sebesar 5,35 kali, yang artinya perusahaan mempunyai 5,35 kali perputaran piutang dalam 1 tahun. Jumlah hari penjualan dalam piutang sebesar 68 hari, dan periode penagihan sebesar 67,3 hari. Yang artinya perusahaan memiliki 68 hari untuk menagih piutang dan wesel tagih. Selanjutnya adalah interpretasi ukuran likuiditas piutang sebesar 0,05, yang artinya dari 3 triliun sekian piutang bruto yang dimiliki perusahaan sebesar 0,05 merupakan penyisian piutang tak tertagih. Selanjutnya adalah ukuran perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini sama dengan beban pokok dibagi dengan rata-rata persediaan, sehingga dihasilkan 5,59, yang artinya PT Indosemen Tunggal Prakarsa membutuhkan waktu 5,59 kali untuk menjual persediaannya. Jumlah hari penjualan dan persediaan sebesar 65,35, yang artinya PT Indosemen Tunggal Prakarsa membutuhkan waktu 65,35 hari untuk menjual persediaan yang
Akhirnya, dengan mengasumsikan tingkat penjualan, yang selanjutnya interpretasi perputaran persediaan, yang mana periode konversi sebesar 135 hari untuk menjual persediaan dan menagih piutangnya berdasarkan tingkat piutang dan persediaan saat ini. Selanjutnya adalah jumlah hari pembelian dalam piutang usaha sebesar 60,30, yang artinya pada tahun 2019 PT Indosemen Tunggal Prakarsa membutuhkan waktu 60,30 hari untuk waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam membayar kewajiban kepada pemasok. Ukuran arus kas. Ukuran arus kas ini didapat hasil sebesar 0,91, di mana ukuran arus kas ini menunjukkan kemampuan arus kas operasi dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Selanjutnya adalah perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan terkait struktur modal perusahaan, aset perusahaan. Ini ada laporan Common Sense tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya ada ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Yang pertama ada total utang terhadap modal sebesar 0,16, yang artinya atau digambarkan sebagai pembentuk utang 16% dari struktur modal PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Selanjutnya ada total utang terhadap modal ekuitas sebesar 0,20 kali modal ekuitasnya. Dengan kata lain, pendanaan kredit PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk sama dengan 20% total utang dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, yaitu sebesar 0,03, di mana sebesar 3% perusahaan memiliki utang jangka panjang yang lebih kecil dari modal yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah interpretasi ukuran struktur modal. Ukuran struktur modal ekuitas PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk sebesar 20% atau relatif besar, di mana ada masalah yang jelas terkait aspek kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah ukuran solvabilitas berbasis aset. Yang selanjutnya adalah perhitungan cakupan laba. Yang pertama adalah hubungan laba dan beban tetap, yaitu dihasilkan 681,003, yang artinya perusahaan memiliki laba yang tersedia untuk melunasi beban tetap perusahaan karena perusahaan mendapatkan laba sehingga dapat membayar beban tetap terkait dengan utang. Selanjutnya adalah menghitung beban tetap. Di sini tidak dihitung karena perusahaan tidak memiliki saham preferen. Selanjutnya ada analisis jumlah kali perolehan bunga sebesar 53,20. Hal ini berarti perusahaan memiliki laba yang tersedia untuk melunasi beban bunga yang telah ditentukan yang harus dibayarkan. Selanjutnya adalah perhitungan hubungan arus kas dengan beban tetap. Yang pertama, rasio arus kas terhadap beban tetap. Dihasilkan sebesar 348,73, yang artinya perusahaan memiliki arus kas yang dapat menutupi kewajiban berupa pelunasan beban tetap perusahaan. Selanjutnya adalah cakupan laba atas dividen saham preferen. Cakupan laba atas dividen atas saham preferen tidak dihitung karena PT Indosemen Tunggal Prakarsa tidak memiliki saham preferen. Selanjutnya adalah perhitungan yang penting untuk dapat mendeskripsikan kesulitan perusahaan. Model ekuitas keuangan yang paling terkenal ada Altman Z-Score dengan 5 rasio keuangan yang digunakan, yaitu X1, X2, X3, dan X4, dan X5. Di mana Z-Score ini mengklasifikasikan yaitu yang kurang dari 1,20 menunjukkan profitabilitas kebangkrutan yang tinggi, sedangkan Z-Score di atas 2,90 mengindikasikan profitabilitas kebangkrutan yang rendah. Angka antara 1,20 dan 2,90 berada pada wilayah abu-abu atau ambigu. Sehingga dikatakan yang di bawah profitabilitas adalah rasio modal kerja terhadap total aset dan rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset. Sedangkan yang di antara 1,20 dan 2,90 adalah rasio saldo laba terhadap total aset dan rasio penjualan terhadap total aset. Dan yang di atas 2,90 atau mengindikasikan kebangkrutan rendah sebesar 4,98, yaitu rasio ekuitas pemegang saham terhadap total liabilitas. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.